perkenalkan, nama saya Ratu Asih Asdi, saya pendamping PKH dari Jakarta Selatan. Di video berikutnya saya akan melanjutkan modul 8 sesi 13 langkah 1, yaitu tentang pemetaan kemampuan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Mari teman-teman kita saksikan bersama. Ibu, tadi sudah dijelaskan sama Mbak Bani, yaitu di langkah 1 sampai poin ke-12. Sekarang saya akan melanjutkan poin 13 sampai 19 ya Bu ya. Oh iya, sebelumnya saya mau nanya nih. Tadi kira-kira yang termasuk kemampuan diri dan keluarga itu apa aja Bu? Coba Ibu Irma. Ya, betul. Coba Ibu Ratna. Oh iya, betul. Jadi ini salah satunya di sini ya Bu, mengidentifikasi kemampuan diri dan keluarga. Salah satu contohnya ini Bu. Ibu makan makanan bergizi saat hamil. Yaitu yang kedua, ayah memberikan dukungan kepada keluarga ibu hamil. Yang ketiga, keluarga memanfaatkan bansos yang diterima untuk peningkatan gizi. Jadi apa yang didapat dari pemerintah, bantuan sosial yang ibu dapatkan harus digunakan sebaik mungkin ya ibu-ibu. Terus juga nih, ibu memasak sendiri makanan sehari-hari untuk keluarga. Saya mau tanya, tadi udah dijelasin sama Ibu Bani, apa itu potensi diri Bu? Coba Ibu Intan. Betul, kurang tepat sedikit, saya lengkapi ya Bu ya. Jadi potensi diri itu bisa disebut juga kemampuan, yang artinya bakat yang belum terlihat yang dimiliki oleh manusia dan dapat dikembangkan menjadi berguna, baik yang berasal dari diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Misalnya nih, ibu punya bakat, sebenarnya ibu punya bakat jualan nasi uduk atau bikin nasi uduk. Sebenarnya ibu punya kemampuan itu, tapi karena ibu tidak pernah mencobanya, jadi ibu tidak tahu kalau ibu punya bakat buat nasi uduk gitu. Terus ya Bu ya, Bu, sekarang kita buat ini Bu, tabel pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Nih, 1, potensi. Apakah ibu sehat selama hamil? Saya mau tanya di sini, ibu hamil siapa aja? Oh, ada 2 orang ya. Oh, Ibu Intan lagi hamil. Berapa bulan, Bu? 3 bulan. Oh iya. Ini ibu siapa? Ibu Desi. Ibu Desi hamil berapa bulan? Oh, 5 bulan. Gimana Bu? Kira-kira udah ketahuan belum jenis kelaminnya? Oh, insya Allah laki-laki ya. Semoga apapun kelaminnya dikasih kesehatan ya Bu ya. Ya. Terus kira-kira ibu sehat selama hamil? Kira-kira ibu merasa sehat nih selama hamil? Atau pernah mengeluhkan penyakit sesuatu gitu? Enggak ya? Alhamdulillah ya Bu ya. Terus apakah ayah memberikan dukungan saat ibu hamil? Selama ibu hamil, kira-kira waktu ngidam nih, ibu-ibu kan biasanya ngidam nih ya kan? Ibu pernah ngidam apa? Asinan? Wah, enak banget Bu. Terus diturutin ya kira-kira Bu? Oh, turutin, berarti suami yang sayang istri ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu, dikasih suami yang baik. Terus nih di poin 3, misalkan potensinya yaitu apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak selama ini? Di sini kan pasti udah pada punya anak semua ya Bu ya. Ya, namanya juga program keluarga harapan. Jadi harus sudah punya keluarga ya Bu ya. Di sini anaknya yang lebih dari 1 siapa Bu? Ibu. Oh, ibu berapa anaknya Bu? Oh, banyak juga ya Bu, 3 ya Bu. Alhamdulillah ya Bu, rezeki ya Bu ya anak itu ya. Terus nih, misalkan kan ibu 3 nih, anaknya paling kecil umur berapa? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Yang paling gede SMP kelas 1. Oh ya. Berarti nih kan kalau 2 tahun kan yang kedua berapa Bu? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Berarti jaraknya deket ya Bu ya. Nah, ini kan agak repot ya Bu kalau misalkan lagi ngambek bareng-bareng ya Bu ya. Terus kalau misalkan dalam waktu yang bersamaan anak ibu nangis, itu kira-kira gimana bapaknya? Cuek, kalau lagi ada bapaknya di rumah gitu Bu, cuek, atau yang satu diantengin bapaknya, atau bagaimana? Oh, jadi kalau misalnya yang satu nangis, bapaknya gendong yang besar, diajak keluar, diajak jajan gitu ya Bu. Oh ya, bagus Bu kayak gitu. Jadi kan setidaknya membagi tugas ya Bu ya, ibu nggak kerepotan sendiri di rumah ya Bu ya. Jadi ada teman untuk membagi keluh kesah lah ya, intinya ya Bu ya. Apakah anak sudah mendapatkan ASI eksklusif? Yang masih menyusuin ada Bu di sini? Berapa orang Bu? Oh, 3 orang. Oh, cuman ibu cuma sampai
ASInya sampai umur berapa Bu? 6 bulan. Oh, nggak apa-apa ya Bu ya. Berarti nanti Ibu bisa lebih banyak konsumsi daun katuk dan sayur-sayuran atau buah-buahan lagi ya Bu ya, biar ASInya lebih lancar lagi gitu ya Bu ya. Apakah asupan gizi anak sudah tercukupi setiap hari? Gimana Bu? Lengkap atau mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna? Apa dikasih mie instan terus nih? Masak tiap hari, bagus Bu ya. Kan Ibu masih dapat bansos yang BSP ya Bu, sembako. Itu digunain sebaik mungkin ya Bu ya. Terus juga namanya masih punya anak kecil, itu wajib yang namanya sayur-sayuran biar lebih sehat ya Bu ya. Apakah anak menyukai kebersihan nih? Anaknya misalkan kalau misalkan habis main dari luar gitu, dia kan biasa suka pulang, "Assalamualaikum Bu, aku lapar," misalkan kayak gitu ya. Nah itu biasanya Ibu arahin langsung cuci tangan, apa Ibu langsung biarin aja dia ngambil makanan? Nah benar Bu, itu salah satu di tadi modul yang sebelumnya Bu ya, yang modul sebelumnya tentang cuci tangan ya Bu ya. Ya bagus Bu, jadi itu menjaga anak untuk menjaga kebersihan pada diri sendiri, minimal pada diri sendiri dulu Bu ya, biar itu tidak menjadi penyakit diare atau cacingan ya Bu ya. Nah ini yang masih punya balita nih Bu, khususnya nih ya, apakah sudah memantau tinggi badan anak setiap bulan? Sini pada rajin ya nih periksa anaknya ke posyandu. Oh iya, gimana Bu? Ada perkembangan nggak? Atau mungkin di antara beberapa temannya dia memiliki perbedaan yang cukup, yang perbedaan dalam tinggi badan gitu? Enggak ya? Oh alhamdulillah ya, syukur deh Bu. Terus juga apakah sudah berat badan anak setiap bulan? Apakah berat badannya ditimbang juga nih Bu? Biasanya tinggi badan sama berat badan itu satu paket ya Bu ya. Oh rutin ya jadinya ya. Baik. Yang terakhir nih, apakah anggota keluarga sudah bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Misalkan ibu lagi gosok baju, terus cucian piring numpuk, kira-kira bapaknya bantuin nyuci atau bodo amat gitu? Atau misalkan bapaknya lebih senang nyapu gitu, ibunya cuci piring gitu, kira-kira nih apa bapaknya bantu nggak Bu? Oh lebih seneng cuci piring ya Bu ya, walaupun piring sendiri bekas makan gitu ya, nggak apa-apa Bu, minimal dia bantu ya, apa ya tugas terhadap diri sendiri lah ya, bantu pekerjaan rumah tangga gitu ya Bu ya. Ya udah sih, itu 10 contoh Bu potensi diri yang harus dimiliki oleh ibu-ibu semua. Bu, saya senang banget jawaban dari ibu-ibu memuaskan saya. Jadi saya merasa ibu-ibu mendengarkan dengan seksama apa penjelasan saya gitu. Saya mau ajar ini nih, tepuk hebat. Masih ingat nggak? Ayo tepuk hebat ya Bu ya. Tepuk hebat, hebat hebat, hebat hebat, hebat. Ya. Terus tepuk P2K2, pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Ya, peluk temennya Bu sekitar. Ya, betul. Hore. Oke, ibu-ibu, di sini kita sampai penghujung acara. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari tadi, yaitu kesimpulannya adalah individu dan keluarga memiliki potensi atau kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah dan penanganan stunting. Jadi untuk mengurangi stunting itu semua anggota keluarga harus saling bekerja sama ya Bu, yang menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan ya Bu ya. Demikian video dari saya modul 8 sesi 13 langkah 1, yaitu mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Semoga video tadi bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.